sapa Allah ing man hidayatahu ing nuduhaken ing man ila siratin maring dalan thoriqin sedalan mustaqimin kang jejeg apa sirat dinil islami tegese agama Islam ai wa minhum lan iku setengah saking man yasha antum te sira kabeh dan lan nuduhaken ala hadza ing atase iki wa minhum antum apa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata wa kadzalika lan kelawan koyok mengkono-mengkono hidayah kama hadainakum koy oleh nuduhaken ingsun ing sira kabeh ilahi maring siratil mustaqim ja'alnakum dadekno ingsun ing sira kabeh ya umat Muhammadin he umat Muhammad umatan ing umat wasakon kang bagus-bagus khiyaran dengan bagus adulan kang adil-adil kang jejeg-jejeg litakunu drapun ono sapa sira kabeh iku syuhada atul saksi alan nasi ing atase manungsa yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat anna rusulahu ing satenane pira-pira utusan nas iku ballaghathum wis nekaaken sapa rasul ing sapa rusul ing annas wa yakuna lan yen ta ono sapa ar-rasul rasul Nabi Muhammad alaikum ing atase sira iku syahidan kang ngeseni andau ing saturane ar-rasul iku ballaghakum wis nekaaken sapa ar-rasul ing sira kabeh ai ballagha risalah wa ma ja'alna lan ora dadekno ingsun sayyarna dadekno ingsun al-qiblata ing kiblat laka kedua siro al-ana ing dalam saiki al-jihata seing arah allati kunta kang ono sapa sira iku aliyah ing atase kiblah awalan ing dalam kawitane wahyana utawi al-qiblah iku al-ka'batu ka'bah wa kana Rasulullah sallallahu iku yusolli sujud sapa kanjeng Nabi salat Nabi ilaiha madhep maring kiblah maring Ka'bah falamma hajara kusmangsane hijrah sapa kanjeng Nabi umira kok diperintah kanjeng Nabi bistiqbali Baitul Muqaddasi kelawan madhep ing Baitul Maqdis ta'allufan krana nyeneng-nyeneng lil Yahudi maring wong Yahudi fa shalla maka salat kanjeng Nabi ilahi maring Baitul Muqaddas Baitul Maqdis sitata ausab ata asyara ing dalam 6 utawa 17 apane syahrul mulani summa huwila maka nuli didhawuhi ngalih sapa kanjeng Nabi illa linaklama kejaba drapun ngerti sapa ingsun Allah ilmu zuhurin kelawan ilmu kang katon man ing wong yattabi'u kang manut sapa man ar-rasul ing rasul fayusad dibu maka menjurakan sokoman ing al-rasul mimman saking wong yang koli bukan balik sokoman ala akibaihi ing atase pundak loro aktif itu tungkak-tungkak yang atasnya tungkak loro liman ala api bayi yang atasnya tungkak loro liman ayam jauh bisa bali sokoman ilal kufri maring kufur syakkan krono mamang bidini ing dalam agama wa ghanna krono nyono anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku fi hayratin ing dalam bingung min amri saking perkarane kanjeng Nabi wa qadir tadga lan murtad lidzalika krono mengkono takwilul qiblah sapa jamaatun sak golongan
Tahwilul berpindahnya kiblat. Tahwilul kiblat. Wa in lan satrane kelakuan mukhaffafatun dari in iku kang dientingaken minat sakilati saking inna kang abot. Wasbuha dari isime in iku mahdhufun dibuang ai wa innaha. Lan satrane halah. Wa inna satrane halah kelakuan iku kanat ono apa at-tauliyatu madhep ilaiha maring Ka'bah iku lakabi rotan kang abot syakotan kang abot ala nasi ing atase manungsa illa alal ladina kejaba ing atase wong akeh hada kang nuduhaken ing alladin sapa Allah Gusti Allah minhum saking annas. Wa man kana ora sapa Allah Gusti Allah kul yudi'a teko nyak-nyakno sapa Allah imanakum ing salat sira kabeh. Ai salatakum ing salat sira kabeh ila Baitul Maqdis maring Baitul Maqdis. Bal yusidukum balik ganjar sapa Allah ing sira kabeh alaihi ing atase imanakum. Li anna sababa nuzuliha krana saktenane sabab turune ayat iku as-su'alu takon aman saking wong mata kang mati sapa man qabla tahwili ing dalem sadurunge dipindahe kiblat. Innallaha satanane Allah bin nasi kelawan para manungsa al-mu'mina kang padha iman sapa annas iku la raufun yakti kang banget welase rahimun kang welas asih fi adami idhaati a'malihim ing dalem ora onone nyiak-nyiaken ing pira-pira amalin nas. War ra'fatu te ra'fah iku syiddatur rahmati bangete welas asih. Wa qaddima lan didhisikaken apa al-ablahu barang kang luweh bali barang kang luweh nekaaken lil fasilati krana kersa akhire ayat. Qad naro teman-teman ningali sapa ingsun Allah lit tahqiqi utai qad kanggo faedah nyataaken taqalluba wajhika ing molak-malike wajah sira tasarrufa wajhika dhewe molak-malike wajah sira fi jihatis samai ing dalem arah langit mutatallian hale ngarep-ngarep sapa sira ilal wahyi maring wahyu wa mutasyawwiqan lan hale bronto sapa sira lil amri maring diperintah bistiqbalil Ka'bati kelawan madhep ing Ka'bah. Wa kana ana sapa Kanjeng Nabi ku yawat demen sapa Kanjeng Nabi dzalika ing mengkono-mengkono istiqbalul Ka'bah li annahu krana saktenane Ka'bah iku kiblatu Ibrahim kiblate Nabi Ibrahim wali annaha lan saktenane Ka'bah atau qiblah wali anna saktenane Ka'bah iku ad'al weh ngajak ila islamil arabi maring islami wong Arab. Falan walliyannaka maka yekti makon ngalih temen ingsun ing sira maka yekti makon ngalih temen ingsun ing sira nuhawwilannaka tegese makon malih demen ingsun ing sira kiblatan ing kiblat tardoha kang demen sira ing kiblah tuhibbu si demen sapa sira ing kiblah. Fawalli moko ngadepno sira wajaka ing wajah sira istaqbil ce madhepo sira fis sholati ing dalam salat syatral masjidi nahwal masjidi
ing to maring arahe masjid al harami kang mulya apa masjid ail Ka'bah se Ka'bah. Wa haitsu ma kuntum lan ing dalem panggonan tinemu sapa sira kabeh. Khitabun tawi wa haitsu ma kuntum khitab lil ummati maring umat. Fawallu maka ngengokno sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh fis sholati ing dalem salat syatrahu ing arah-arahe Masjidil Haram. Wa innal ladzina sa'tana wong akeh utu kang diparingi sapa alladzin alkitaba ing kitab iku la ya'lamuna yakti ngerti sapa alladzin annahu ing satene at-tawalli ilal Ka'bah ait tawallid ge madhep ilal Ka'bati maring Ka'bah iku al haqqu barang kang hak ats-tsabitun barang kang tetep mir rabbihim saking pangerane alladzina utul kitab lima krana barang fi kutubim kang tetep ing dalem pira kitabe alladzina utul kitab. Bayane min ingkari amril qiblati saking ingkari perkara ning kiblat. Wala in ataita lan yakti lamun nekani sapa sira lamu qasamin bilan kulam qasam alladzina ing wong akeh utu kang diparingi sapa alladzina alkitaba ing kitab bikulli ayatin kelawan saben-saben ayat ala sidqika indra bener sira fi amril qiblat ing dalam perkara kiblat mata bi'u maka ora manut sapa alladzina utul kitab ayat tabi'una ora manut sapa alladzina utul kitab qiblataka ing kiblat sira inadan krana angas wa ma anta lan ora ana utawi sira iku bitabiin kelawan kang manut qiblatahum ing kiblate alladzina utul kitab qat'un utawi wala in ataita iku medhot li tomaihi maring kepingine Kanjeng Nabi fi islamihim ing dalam islami alladzina utul kitab wa tomaihim lan kepingine alladzina utul kitab fi audi ing dalam baline Kanjeng Nabi ilaiha maring qiblatihim wa ma ba'dhum lan ora ana utawi sebagian alladzina utul kitab lan orang utawi sebagiane alladzina utul kitab ku bitabiin kelawan kang manut kiblata ba'din ing kiblate setengahe ahlul kitab ai al yahudu wong yahudu kiblatan nasra ing kiblate wong nasri wa bilasin sama sak walike wala ini taba'ta lan yakti lamun manut sapa sira Muhammad ahwaahum ing pira-pira kedemenane alladzina utul kitab allati yad'unaka kang ngajak sapa alladzina ing sira ilaiha maring ahwaahum mim ba'di ma sing sakwise barang jarang teko apa ma ing sira bayane menawi sing ilmu al wahid wahyu innaka moko sak tenane sira idzan nalikane ittaba'tahum ini taba'tahum ai ini taba'tahum lalu manut sira ing alladzina utul kitab fardhon ing dalam umpamane iku laminal zalimina yakti sing golek beruang kang padha nganiaya alladzina atainamul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum ila akhirih wallahu taala alam bisawab. Ini kejadian di bulan Sya'ban di perpindahan kiblat. Di asalnya Nabi di Mekah itu sholat menghadap Ka'bah.
dan beliau hijrah. Kalau sudah hijrah kita di Madinah, Nabi diperintah untuk menghadap ke sholat, menghadap ke Baitul Maqdis. Karena untuk membuat senangnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi cek senang nang Islam seperti itu. Cuma ketika ada perintah selama menghadap Baitul Maqdis itu, Nabi terus berharap kapan dan turun wahyu diperintah untuk kembali, karena beliau itu kangen sholat untuk menghadap ke, dan beliau berharap untuk sholat menghadap ke kiblat. Maka beliau terus nggak berani minta, tapi Allah tahu kalau Nabi itu kepingin segera dan nanti ini perkara ini belum terjadi. Saya kulu, nanti orang-orang bodoh akan ngomong. Jadi belum terjadi. Itu termasuk bagian dari kabar-kabar barang yang gaib dalam Al-Quran. Nah, seperti yang saya terangkan di surat Al-Hasyr itu. Jadi li awwalil hasyr, jadi pada hasyr yang pertama zaman Nabi. Kapan hasyr yang kedua? Zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Itu Nabi Allah sudah beritahu nanti ada hasyr yang kedua pada zaman siapa? Khalifah Umar bin, kan belum terjadi. Nah, Quran tuh sering beri kabar barang-barang yang belum terjadi. Seperti ini, saya qulu sufa, nanti orang-orang bodoh-bodoh itu akan ngomong, tapi kan belum terjadi. Dan betul kita dipindah, maka mereka ngomong. Ini Nabi itu berharap kiblat dihadapkan ke Ka'bah, akhirnya turun ayat ini. Nanti ketika kiblat itu pindah, orang-orang yang bodoh-bodoh, siapa orang bodoh? Orang Yahudi dan orang-orang musyrik akan ngomong, ma wallahum aqim, apa yang telah memalingkan Nabi dan orang beriman dari kiblat yang selama ini disolati. Kenapa? Apa yang buat Nabi kok pindah dari Baitul Maqdis menghadap ke Ka'bah? Nanti kalau di Madinah ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Itu turunnya ayat itu. Dan itu terjadi di bulan Sya'ban. Apa yang telah membuat memindahkan Nabi dan kaum muslimin pindah kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah? Qul lil masyriq, katakan wahai Muhammad, bagi Allah arah timur dan maksudnya semua arah itu miliknya Allah. Maka Allah perintah dengan menghadap ke arah manapun yang dikehendaki Allah, enggak ada yang bisa menghalangi. Allah perintah sudah, turuti dah. Masalah syariat seperti itu. Syariat enggak bisa diakal. Contohnya seperti ini. Sayyidina Ali dawuh, Sayyidina Ali. Ada nanti orang pakai khuf. Khuf itu di Indonesia enggak ono. Khuf itu sepatu tapi yang seperti kaos kaki. Di sholat ya bisa apa? Kaki itu. Wonten mriki. Itu kuat, itu enggak bisa air enggak bisa tembus. Kaos kaki kan tembus. Lek khuf itu ya seperti kaos kaki mau di sholat itu bisa seperti ini. Tapi itu kuat dan jangan bisa mau India kadang pakai seperti itu. Lah khuf ketika orang itu dalam perjalanan boleh masul khuf, ganti dari membasuh kaki. Nah, kalau secara logika akal, yang kotor itu yang bawahnya itu yang atasnya. Hah? Yang bawah. Tapi syariatnya ngusap khuf itu di atasnya. Kata Sayyidina Ali, umpama menuruti akal, masul khuf mestinya di bawah. Nah, syariat enggak bisa diakalkan, enggak bisa. Itu dari Sayyidina Ali seperti itu. Nah, seperti kalau Allah sudah menghendaki menghadap kemanapun ya kita sudah ikut itu, gak usah dipermasalahkan. Yakin yang Nabi perintah mesti adalah apa? In huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Nabi itu mesti wahyu dari Allah seperti itu. Allah menunjukkan orang yang dikehendaki pada jalan yang lurus. Termasuk yang dikehendaki hidayah oleh Allah adalah kamu semua ini, para sahabat. Dengan dalil apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah sajikan kamu semua wahai umat Muhammad. Dikatakan ini umum umat Muhammad sampai kita masuk di sini. Tapi yang mengatakan ja'alnakum yang dihadapi Nabi itu para sahabat. Para sahabat itu sebenarnya
sahabat semua adalah orang yang adil. Jadi kalau kita belajar mustalah hadis, kalau ada rawa rajulun minat tabi'in dhaif hadis itu. Tapi kalau rawa rajulun minas sahabah, itu enggak diketahui tetap sahih. Nah, sahabat semua itu adalah adul. Jadi ayat ini tertuju pada ayat ini tertuju khusus pada orang yang di depan Rasulullah. Tapi qaul yang kuat mengatakan ja'alnakum, ya kamu semua umat Muhammad sampai kiamat umatnya Nabi Muhammad itu dijadikan menjadi umat yang wasaton, umat yang baik-baik, umat-umat yang adil-adil. Kenapa? Sudah dipersiapkan umat Muhammad ini untuk menjadi saksi atas manusia nanti dari kiamat. Nanti ketika kaum Nabi Nuh itu diadili, jadi saksi kita umat Muhammad. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud diadili, kita umat Muhammad yang menjadi saksi. Orang kan, kita kan lahirnya belakangan bisa jadi saksi. Kita tahu keadaan mereka semua itu dari Al-Quran. Dan wa ila adin akhahum huda. Kok Nabi Hud pada kaum Ad. Kita akan menyaksikan itu dengan mengenai. Jadi umatnya Muhammad ya harus memahami Al-Quran. Karena dipersiapkan menjadi orang-orang yang bagus-bagus, yang adil-adil. Karena dipersiapkan beri saksi bagi semua manusia nanti dari kiamat. Dan saksi maksudnya Rasul sudah menyampaikan risalahnya pada umatnya. Maksudnya apa? Umat wasat itu orang-orang yang punya ilmu dan amal. Di setiap zaman nggak akan sepi dari orang yang seperti ini. Orang yang punya ilmu dan punya amal. Jadi orang yang ilmiah amaliyah, amaliyah ilmiah. Orang yang punya ilmu dan ilmu yang diamalkan. Dan orang yang beramal selalu berdasar pada ilmu. Itu adalah ilmiah, amaliyah, amaliyah ilmiah seperti itu. Nah, Nabi dawuh la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullah wa hum 'ala dzalik wa ma damal Qur'an maujudan fahum maujudun. Ini tidak akan habis golongan dari umatku yang mereka menampakkan atas barang yang hak. Tidak akan membahayakan mereka orang yang menentang mereka sampai datang perkara Allah, sampai kiamat maksudnya. Terus tiap itu ada mujadid tiap saat akan datang terus seperti itu. Dan tidak hanya Quran itu maujud, dan mereka juga maujud, mereka juga ada. Kenapa? Allah dawuh Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi Allah telah menurunkan paling baiknya ucapan, yaitu berupa kitab yang serupa, yang berulang-ulang dibaca, yang merinding dari Quran itu kulitnya orang kepada Tuhan mereka. Dia kan Al-Quran gak merinding blas itu gak masuk ini. Jadi taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Itu orang yang takut pada Tuhan mereka itu dengan Al-Quran menjadi merinding kulitnya. Kan tujuan Quran berarti kan artinya apa? Quran wujud terus ya, orang seperti itu ya wujud terus. Enggak mungkin ayat ini berhenti karena tidak adanya orang lagi. Selama manusia masih ada orang yang macam ini. Bahwa dia termasuk nomor betul jelas ngeboten nih. Ini muga katut. Kemudian wa yakuna rasulakum sayyidah, dan nanti Rasul Nabi Muhammad akan menjadi saksi atas kamu. Berarti Nabi Muhammad menyampaikan, mau kita nanti
kita meninggalkan sholat, kita nggak mau ngaji misalnya. Nih, kita alasan. Nabi saya sudah menyampaikan sama orang itu. Nabi yang menjajah kita. Wa ma ja'al qiblata likunta 'alaiha illa na'lama, dan tidak saya jadikan saat ini kiblat yang dulu kamu ada kiblat itu, maksudnya itu ketika di Mekah Nabi itu menghadapnya pada Ka'bah. Jadi ketika beliau itu hijrah maka diperintah menghadap ke Baitul Maqdis. Sekarang selama 16 atau 17 bulan tidak ada khilaf. Selama itu menghadap Baitul Maqdis, maka Allah perintahkan untuk menghadap kiblat yang semula. Apa itu? Kiblatnya berupa Ka'bah. Dan tidak ada perintah ini kecuali firman Allah, agar saya mengetahui dengan ilmu yang zahir. Allah mesti sudah tahu. Ilmu yang tampak. Siapa orang yang ikut pada Rasulullah, maka membenarkannya dari orang yang murtad gara-gara itu. Jadi dengan pindah ini diketahui siapa orang yang mantap. Mantap Abu Bakar As-Siddiq itu udah. Pokoknya wopai Nabi, dah wopai mesti bener. Makanya ketika habis Isra Mi'raj itu, Nabi cerita sama Abu Jahal punya bahan untuk mengkafirkan Abu Bakar. Ini Abu Bakar, teman kamu ngomong, dia tadi malam itu sudah dari Baitul Maqdis. Dia sudah dari itu teman kamu. Kata Abu Bakar, kalau itu yang ngomong, kalau lebih dasar itu siapa percaya? Kalaupun lebih dasar itu siapa? Karena tidak akan mungkin teman saya Nabi ini berbicara yang bohong. Itu namanya disebut as-siddiq dari situ. Tapi ada juga orang yang dengan ini jadi ragu dengan agama ini. Lu agama kok ngalih-ngalih, biar kiblatnya nang kono kiblatnya ini. Dan ada orang itu yang murtad gara-gara menyangka Nabi itu bingung. Oh, Nabi bingung, wingi ngadep ngalo, sing ngadep kidul. Wingi ngadep Baitul Maqdis ngadep karo Ka'bah. Nah, maka ada segolongan orang yang murtad gara-gara pemindahan kiblat ini. Wa in kana salakibira Allah. Memang perpindahan kiblat ini adalah berat atas manusia, kecuali atas orang yang telah diberi hidayah oleh Allah. Dan sahabat bertanya, ini bagaimana? Di selama 16-17 orang itu ada yang menghadap pada Baitul Maqdis dan dia mati. Kemudian turun ayat pindah ke kiblatnya Ka'bah. Bagaimana orang-orang ini? Apa enggak dosa? Oh, Allah enggak menyanyiakan, tetap itu adalah dia awal tidak menyanyiakan pahala sholatnya selama menghadap ke Baitul Maqdis. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sungguh Allah itu sangat penyayang, sangat lembut kepada orang-orang yang beriman. Di kekuatan rauf itu sangat belas kasihan. Rahim belas kasihan. Kenapa didukan rauf kok la rahimur rauf, la rahimur rauf, kan seperti itu, la raufur rahim. Didahulukan karena untuk menjaga akhirnya ayat biar sama terus. Qad nara. Qad, karena belajar nahwu ya. Kalau qad itu masuk pada fi'il madhi, maknanya itu adalah betul-betul. Qad jaa, betul-betul datang. Atau takrib, dekat. Qad qomatis shalah, salat betul sudah dekat. Tapi kalau qad masuk pada fi'il mudhari, itu faedahnya adalah litaqlil. Seperti qad yasdukul kadzub, seperti itu. Qad yasdukul kadzub. Terkadang wong sing mboyo yo bener e. Terkadang berarti qad masuk pada fi'il mudhari itu maknanya adalah litaqlil. Tapi ini beda. Ini qad masuk pada fi'il mudhari tapi maknanya tahqiq, seperti masuk pada fi'il madhi. Karena itu Allah. Karena itu fa'ilnya adalah Allah. Meskipun itu fi'il mudhari, qad maknanya adalah tetap maknanya tahqiq. Karena nisbat kepada Allah. Seperti ini loh. Seperti la'alla, lafaz la'alla itu kalau dari kita artinya adalah semoga harapan. La'allal habiba qadimun. Itu semoga kekasihku datang. Semoga. Tapi kalau la'alla dari Allah artinya pasti. Kutiba lakum la'allakum, agar kamu. Nah itu nanti ya. Sama ini kalau qad masuk pada fi'il mudhari artinya adalah taklil. Itu dari umumnya. Tapi kalau qad masuk pada mudhari tapi yang fa'ilnya adalah Allah, maka artinya adalah pasti. Nanti ya. Di Allah betul melihat
molak-maliki wajah kamu ke arah langit, karena kamu wahai Muhammad itu ngenteni wahyu, sangat rindu ada perintah untuk kiblat pindah ke Ka'bah. Kenapa? Nabi senang itu karena itu kiblatnya Nabi Ibrahim, Ka'bah itu. Dan itu akan lebih mengajak orang Arab untuk masuk Islam. Falanwalliyannaka qiblatan, maka saya memalingkan wajah kamu untuk menghadap pada kiblat yang kamu senangi. Maka hadapkan wajah kamu ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Kepada Nabi, maka kamu semua wahai orang beriman, dimanapun kamu berada, kalau sholat maka hadapkan wajah kamu ke arah Ka'bah. Jadi perpindahan Ka'bah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu sudah menjawab orang Yahudi, bisa menjawab orang musyrik. Orang Yahudi mengatakan itu Muhammad tidak mau ikut orang Yahudi, tapi kiblatnya ada bukan Baitul Maqdis. Kata orang musyrik, katanya Muhammad itu ikut agamanya anit tabi' millata Ibrahim, tapi kok enggak ngadep kiblatnya Nabi Ibrahim. Maka dengan perpindahan itu sudah menjawab dua-duanya, menjawab orang Yahudi, mau menjawab orang musyrik. Kemudian wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annal haqqu min rabbihim. Dan orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi Nasrani itu betul-betul tahu kalau menghadap kiblat itu barang yang hak. Kenapa? Sudah sebenarnya kitab mereka sudah ada. Dari sifat yang itu ada disebutkan di sana di kitab Taurat, kitab Injil sudah disebutkan. Nanti kiblatnya Nabi Muhammad adalah Ka'bah. Mereka tahu, tapi mereka apa? Mereka merubah itu, menyembunyikan itu. Makanya Allah tidak lupa dengan apa yang kamu perbuat, orang beriman. Tak malun, orang-orang kamu orang beriman, karena mereka benar Allah. Kalau orang yakmalun, Allah tidak lupa akan yang mereka orang Yahudi lakukan, yaitu dengan mengingkari perkara kiblat. Perkara kiblat itu sudah ada dalam kitab mereka. Wala in ataital ladzina utul kitabah, seandainya kamu mendatangi ahli kitab dengan semua dalil yang dengan kebenaran kamu masalah kiblat ini, tetap mereka tidak akan ikut kiblat kamu. Karena apa? Karena mereka itu menentang. Dan kamu pun tidak akan mungkin ikut kiblatnya mereka. Nah, ini karena ayat ini memutuskan harapan Nabi kepingin itu orang itu mereka masuk Islam. Mereka enggak ada pintu masuk Islam. Dan mutus harapan mereka kepingin Nabi itu kembali pada kiblatnya mereka. Itu sudah diputus dengan ayat ini, enggak mungkin dunia terjadi. Enggak mungkin mereka ikut mendapat hidayah, dan Nabi tidak akan mungkin mengikuti kiblatnya orang. Wa ma ba'dhum bitabi'in, dan sebagian Alkitab enggak akan ikut pada kiblatnya yang lain. Orang Yahudi enggak akan mungkin ikut kiblatnya orang Nasrani, dan sebaliknya orang Nasrani tidak akan mungkin ikut kiblatnya orang Yahudi. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan demi Allah kalau kamu ikut pada apa yang mereka senangi wahai Muhammad, sudah datang pada kamu dari wahyu, sungguh kamu termasuk orang yang zalim. Ini umpamanya enggak mungkin terjadi. Jadi seperti ayat la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu sampai musyrik wahai Muhammad, ya enggak mungkin, itu fardhon umpama kamu itu seperti ini seperti itu. Jadi seumpama kamu itu ikut kesenangan mereka, maka pakai aturan itu jangan pilih enak enggaknya, tapi pilih baik atau enggaknya. Maksudnya seperti walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard. Seandainya al-haq, jadi sebenarnya peraturan itu mengikuti kesenangan-kesenangan mereka, sungguh akan hancur langit dan bumi ini. Nah, buat aturan mana yang disenangi jangan seperti itu. Ini enak enggak lek ngono? Ya jangan ngono. Ini baik enggak? Itu beda. Jadi kalau kita segala sesuatu itu kate lapo-lapo, enak enggak lek ngene? Lah jojo takon enak enggak tapi takon ini baik enggak? Lek nuruti masuk barang enak ya akan hancur semua langit dan bumi itu. Buat aturan seperti itu, buat peraturan ojo takon. Enak enggak peraturan seperti ini? Ya jangan seperti itu. Karena masalah enak dan baik itu berbanding terbalik. Biasanya sing enak itu enggak baik. Biasanya sing baik itu enggak enak. Itu berbalik seperti itu. Al-Fatihah.
Wonten pertanyaan? Nggih. Jadi masalah asuransi yang sifatnya gotong royong, muawanah itu boleh. Teng pondok wonten dana sehat misalnya. Kan itu membantu. Nanti dengan orang bayar itu, maka orang yang sakit bisa menjadi tertolong. Nanti itu namanya syirkah yang namanya muawanah, saling membantu. Itu boleh. Le asuransi jiwa dan itu enggak boleh. Kan tidak ada unsur muawanah. Nggih. Saling menolong. Kita pun juga tertolong, orang juga tertolong. Itu namanya syirkah muawanah. Yang muawanah itu boleh. Benar lain. Wajib. Ya tulisan dengan tulisan. Kalau salamnya pakai lisan, tidak pakai lisan. Salamnya pakai tulisan, kita pakai tulisan. Nah, jangan memperberat orang. Terus juga kan salam itu berat-berat no, untuk menjawab. Saya paling pegel takut assalamualaikum. Itu membuat orang lain punya kewajiban. Langsung aja langsung nulis. Ya itu memang bagus dalam salam itu afsyu assalam. Tapi lihat posisi. Kita ketemu orang sampaikan salam. Seperti ini pas ngaji masuk assalamualaikum lah. Kita kan membuat orang itu menjadi tersibukkan dengan kewajiban barat itu enggak bagus. Lihat tempatnya. Di afsyu assalam, di tebarkan salam itu ada tempatnya. Kira-kira mengganggu enggak baru? Karena kalau ada orang yang ucapan salam, maka kita wajib untuk menjawab. Dan itu posisi-posisi biasa, pas kita jagongan, assalamualaikum, waalaikumsalam, enggak mengganggu. Ya, pas seperti majelis taklim seperti ini, masuk, assalamualaikum, membuat orang paling itu. Sama kita berarti orang kita WA itu kadang-kadang orang sibuk, kita pakai assalamualaikum kan kita membebani orang itu untuk kewajiban menjawab. Sila rarek assalamualaikum tak senani. Ujuk salam dan orang tutup jawab. Ngoten nggih. Nah. Orang perempuan kalau diucapkan salam, yang ucapan salam bukan mahram, maka dia haram jawab. Kecuali umina minal fitnah. Jelas salam itu jelas apa? Nggudo assalamualaikum, enggak boleh. Orang perempuan itu menjaga diri, di antara perempuan itu suatu yang wajib jadi haram. Menjawab salam kan wajib, tapi karena itu perempuan ada fitnah maka jadi haram itu. Betul ya? Yang dan ngaus. Al-Fatihah. Ini hatamannya mangkin itu surat maghrib nih, saya mau bengi-bengi hari Ahad. Pun hadis sahih dari Ibnu Abi Dawud dari Qatadah. Karena Anas bin Malik idza khatamal Quran jama'a ahlahu wa da'a. Di Anas bin Malik orang yang khidmah pada Nabi 10 tahun enggak pernah didukangin belas. Kemudian beliau itu kalau khatam Quran keluarganya dikumpulkan dan beliau berdoa kepada Allah. Itu sahih dari Ibnu Abi Dawud. Karena idza khatamal Quran jama'a ahlahu wa ta'a. Khataman nggih dijak. Anak bojone dijak karena luar biasa. Itu ibadah paling enak, ini ibadah paling enak. Yang ngatamno dhewe setahun enggak khatam belas. Lah niki hadir di Majelis Khatmil Quran itu sudah ikut dapat apa? Idza khatamal abdul Qur'ana shalla alaihi inda khatmihi situna alfa malakin. Awake gak melok-melok khataman itu dapat itu. Idza khatamal abdul Qur'an falahu da'watun mustajabatun. Kalau ada orang khatam Quran dan dia berdoa maka bagi dia doa yang
diijabah. Mangke saged rawuh sedaya mangke. Biasanya kan isak nggih. Tapi untuk niki didamel apa? Maghrib atau mana? Sebelum maghrib kan saged rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.